Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Indriana dari program Studi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya. Di video kali ini akan membahas tentang sebuah kasus yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual terhadap sebuah karya seni. Kasus ini berjudul tentang nasib seniman di era digital. Nah, mari kita simak video berikut ini. Kronologi kasus ini terjadi di sebuah media sosial Twitter dan juga Instagram yang kembali diramaikan oleh sebuah polemik salah satu seniman digital yang bergerak dalam bidang Wides Pop Art Portrait atau WPAP, yaitu Ahmad Nusirwan dengan 75 galeri dan pemiliknya Fendi. Konflik bermula ketika Irwan menemukan bahwa karya seni digital miliknya ternyata dilukis ulang dan dijual dalam pameran online 75 galeri. Lukisan tersebut dijual hingga belasan juta, namun Irwan sebagai pemilik karya justru tidak memperoleh apapun. Galeri melalui story dari akun Instagram pribadi miliknya dan memberikan bukti bahwa karya tersebut telah dilindungi hak cipta atau copyright. Fendi juga berpendapat bahwa lukisan tersebut bukanlah bentuk plagiat karena tidak sama persis 100% dan karya dengan tema seperti itu banyak ditemukan serta dijual di pasaran. Nyatanya, setelah ditelusuri oleh Irwan, pelukis karya digital miliknya yaitu Aprili Shiva mengaku bahwa ia memang peroleh referensi gambar melalui sebuah Pinterest dan melukis ulang gambar tersebut di sebuah kanvas. Hal ini tentu menjadi sebuah bukti bahwa telah terjadi plagiat oleh Aprili Shiva. Polemik mengenai plagiarisme dalam dunia seni sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Seniman sebagai pencipta seringkali mengalami kerugian dan tidak memperoleh perlindungan hukum ketika mengalami plagiat, terutama ketika konflik terjadi dalam dunia digital. Lalu sebenarnya bagaimana aturan mengenai hak cipta dalam seni dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para seniman di era digital? Adanya sebuah bentuk perkembangan teknologi yang serba digital saat ini tidak dapat dipungkiri menjadi masalah baru. Salah satunya dalam perlindungan hak cipta bagi seniman yang karyanya terbentuk digital dan telah diunggah di internet. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengakomodir perlindungan secara hukum bagi para pemilik hak cipta yang ciptaannya berbentuk digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta sendiri sebagai hak eksklusif melekat pada diri penciptanya, sehingga penggunaan atas ciptaan seseorang harus dilakukan dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta juga terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam kasus Irwan ini, pelukis yang menjual lukisannya di 75 galeri telah melakukan penggandaan ciptaan milik Irwan dari bentuk digital menjadi bentuk lukisan di kanvas. Jika hal ini dilakukan tanpa izin, maka Aprili Shiva sebagai pelukis dapat dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kasus yang telah dijelaskan tadi merupakan salah satu kasus jenis hak kekayaan intelektual terhadap karya seni, di mana karya seni tersebut telah dijual dalam pameran online 75 galeri serta dengan harga jual di atas belasan juta rupiah. Mungkin seniman sendiri yang diplagiasi tidak segera bertindak atas kasus ini sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Jenis kasus hak kekayaan intelektual ini yang digunakan adalah jenis kasus hak cipta atau copyright
yang merupakan jenis kasus sudah terjadinya sebuah plagiasi. Plagiasi sendiri diartikan sebagai kegiatan membuat ulang karya orang lain tanpa izin yang hampir mirip atau sama persis dengan karya aslinya. Oke, kita sudah sampai ke penyelesaian dan hasil perkembangan kasus. Penyelesaiannya yaitu dengan cara seseorang yang telah melakukan plagiasi seharusnya akan mendapatkan tuntutan pidana dari pemilik hak cipta sebagaimana telah diatur dalam pasal 113 ayat 3 dengan pidana penjara selama 4 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Namun, plagiasi terhadap karya seni kini sering diabaikan atau tidak ada pembelaan. Jadi, kasus plagiasi terhadap karya seni sudah sering terjadi. Hasil penyelesaiannya, kasus ini telah membuat seniman mengalami sebuah kerugian yang sangat besar serta tidak mendapatkan perlindungan hukum dan diabaikan begitu saja. Mungkin karena karya yang dibuat digital jadi akan mudah diplagiasi atau digunakan begitu saja. Kemudian tahap argumentasi dalam menyikapi kasus seniman di era digital. Menurut saya, kasus tersebut sudah melampaui sebuah batas yang tidak wajar serta tidak adanya sebuah penegak keadilan. Karena memplagiasi atau menjiplak karya orang lain dengan begitu saja, terutama pada karya digital yang mungkin hanya bisa main di posting saja, sehingga orang lain mudah mencomot untuk memakai karyanya. Jika telah terjadi sebuah pelanggaran dan sebuah karya memang terdapat sebuah hak cipta yang telah didaftarkan, hendaknya segera melapor agar yang memplagiasi dapat menyadarkan dirinya jika telah melanggar hukum yang sebagaimana telah dijelaskan dalam suatu undang-undang.